Halo semuanya, selamat malam. Kali ini night ride lagi ya. Bedanya kali ini saya nggak ditemenin sama motor listrik, tapi motor bensin. Ya, ini adalah CBR 150R. Ini motor tahun 2012, 2013. Punya kakak saya. Lama teronggok di rumahnya gitu aja. Jadi ini sedang ada, bakal jadi project rahasia ya sementara ini ya. Ini jadi mumpung sebelum dikerjakan projectnya, ini kayak lagi mau ngetes dulu kondisi sebelum dan sesudah. Jadi ini ceritanya kondisi sebelumnya. Ini odometernya baru aja 24.000. Umurnya di atas 10 tahun, 12 tahun atau 13 tahun. Nanti coba cek STNK-nya. Ini unitnya pun dipunyain tangan kedua nih. Ini udah tangan kedua nih. Modifikasinya udah beberapa ya, tapi kayaknya permesinan ini standar. Walaupun standar, kemarin katanya sudah dirawat atau servis rutinnya itu sama Digi Auto. Digi Auto di Jalan Panjang, Jakarta Barat. Ya oke, Digi Auto emang terkenal ya. Terkenal mahal juga mungkin. Yang penting motornya sekarang kondisinya terawat. Oli semua oke. Rem berfungsi dengan baik. Kopling di setel sedikit. Saya udah setel sedikit. Oh, ini lampunya juga terang. Lampunya udah dimodif jadi HID. HID ya pada zamannya ya, tahun 2012 tuh. Oh. Jakarta jam setengah 11 malam. Masih hiruk pikuk. Wow, giginya ada 6 ternyata. Wow. Baru tahu ternyata CBR 150 itu giginya ada 6. Sebentar. Dulu punya saya R15 itu yang V2 giginya berapa ya? Kayaknya 5 deh. Waduh, udah lupa ingat, udah lama banget soalnya motornya. Terakhir kali motornya masih sama saya itu 2019. Ya, udah lama sih, jadinya wajar kalau nggak inget. Oh, ini sih buat kelas 150 cc ya masih oke nih, walaupun menurut saya posisi ridingnya itu nunduk banget. Stangnya nggak underyoke sih, cuma kayak kesannya nunduk banget ya. Bahkan dulu dibandingin sama R15 atau bahkan R25, Ninja 250, nih kayaknya posisinya nunduk banget. Ya, jadi pengen iseng nyobain aja, mumpung lagi ada motornya. CBR 150 2012. Masih galak nih mesinnya, masih responsif banget. Walaupun teronggok, kusem, karatan di mana-mana. Aduh. Sayang ya, memang kalau kita punya kendaraan tuh nggak kerawat itu, tapi masih sayang kalau mau dijual itu serba gimana ya, serba salah ya. Ini sengaja juga ngabisin bensin, tangki bensinnya udah berkarat. Saking lamanya kosong, habis ini mungkin kita isiin full tank. Tapi atau full tank atau nggak full tank, atau mungkin karatnya nanti bisa dibersihin dulu atau gimana ya. Ya, jadi begitu dibuka ini, tutup tangkinya, langsung kelihatan karat semua. Waduh. Jadi memang salah satu model perawatan yang paling simple kalau motor lama nggak dipakai, udah pasti copotin akinya. Kedua,
anginnya diisi di ban, ya pastiin bannya keisi angin, dilebihin aja sedikit nggak apa-apa gitu. Mungkin kalau standarnya 35 bisa diisi jadi 40 gitu ya, biar nggak hilang terlalu loss terlalu banyak. Terus terakhir yang paling penting menurut saya, tangki bensin harus diisi penuh, karena tangki bensin tergantung jenisnya ya. Kalau yang pakai kondom itu tangki bensinnya motor semua tangki bensin pasti bahan besi ya, bahan besi ya. Kalau mobil kan ada yang tangki bensinnya bahannya semi plastik atau udah hybrid, atau ya itulah intinya bahan plastik, PET atau ABS. Bukan ABS ya, pasti ABS kan bahan bodi mobil ya. Jadi kalau tangkinya masih besi, masih metal, itu berarti ada resiko karat. Nah, kalau tangki bensin resiko karat, udah pasti kalau lama nggak dipakai itu ada resiko kalau kita ngisi bensinnya cuma separuh misalkan. Ya mungkin ntar kita bongkar, terus kalau bisa dikuras, kita kasih ke ahlinya buat dikuras ya, karena karatnya lumayan. Sisanya motor ini udah di semua kayaknya lebih ke kosmetik ya, modifikasi awalnya ya. Ini pas beli udah dimodif, ya nggak modif amat lah, tapi adalah ubahan-ubahannya lah. Nah, ubahan-ubahannya itu udah dari pemilik sebelumnya ya. Stiker, lampu, terus udah ganti ban juga. Bannya pakai Diablo Michelin Pilot Sport. Yang depan jadi 110/70, bawaannya kalau nggak salah 180 ya, 17 pastinya. Terus belakang kayaknya dari 120/70 dinaikin jadi 130/70 ya kalau nggak salah ini. Coba nanti lihat lagi. Tapi ubahannya fungsional. Bannya udah retak-retak ya, wajar, umurnya 12 tahun 13 tahun bannya, nggak kerawat. Jadi mungkin kita lihat aja ada project apa nantinya di CBR 150 ini. G6 alias Gixxer, kalau bahasa Amerikanya tuh Gixxer. Ini GSX, ini lebih modern ya pasti ya GSX ya, daripada ini. Terus speedometernya pasang voltmeter juga, ada temperatur suhu. Wah, komplit nih, speedometer cukup memadai ya pada zamannya loh, 2012. Spionnya kecil banget. Spionnya praktis, nggak gangguin kalau lagi macet-macetan. Tapi saking kecilnya jadi nggak tahu ya, ini modelnya spionnya punya Kawasaki RR kayaknya. Soalnya kayaknya 250 spionnya nggak kayak gini. Ya ini posisi ridingnya emang nunduk banget ya. Kalau nunduk kurang lebih begini jadinya. Oke, kalau nunduk ya. Oh, kalau nunduk sih dapat banget emang feelingnya ini. Nunduknya nunduk banget. Dari tadi lagi narik itu belum nyampe nunduk. Kalau nunduk mungkin bisa nambah berapa? 10 km per jam. Kalau udah 120 mungkin bisa 130. Nggak penasaran buat nyobain top speednya karena jalanan masih rame. Terus bannya juga udah pecah-pecah semua. Ini diajak geol-geol pun tuh kayak aneh gitu. Geol-geolnya tuh nggak rata, nggak stabil.
lampunya HID. Nah, HID itu jadi punya hotspot ya, tuh kelihatan dia punya hotspot. Karena HID itu masih pakai bohlam. Nah, bohlamnya itu kan karena masih bentuknya ngeruncing gitu ya, jadi punya hotspot. Tadi sekilas saya cobain tes pakai luxmeter. Itu bisa sampai 13.000 lux. Berapa lumens ya? Nanti coba dihitung lux jadi konversi ke lumens. Nah, HID itu dulu sih terang banget. Karena 2012-an sebelum 2020 kayaknya ya, belum zamannya tuh bilet, LED projector, mini projector. Nggak ada pada zamannya dulu 2012-2013. Ya, jadi wajar aja kalau modifnya waktu itu HID. Saya juga pernah ngemodif HID di motor Shogun 110 ya, FD. Wah, itu pertama harus ngubah kelistrikan dulu. Kalau ini kan udah DC dari sananya. Waduh, waktu ngubah kelistrikan AC jadi DC itu kalau nggak dikerjain sama tempatnya yang beneran ngerti, waktu itu malah tekornya bukan karena akinya kurang tegangan, akinya kelebihan tegangan. Masa sampai 22 volt, 24 volt. Waduh, tuh sejak saat itu kelistrikan jadi hancur semua tuh si Shogun saya waktu itu. Akhirnya dijual kondisi apa adanya karena kelistrikannya aduh, buat ngangkat apa namanya CDI aja tuh nggak kuat. Jadi CDI-nya kayak mati-mati terus. Ya itu tadi karena ternyata CDI-nya mati-mati itu ya karena tegangan akinya bengkak. Maksudnya cuma 14,4 volt tuh kayak gini ya, 14,4 volt, tapi jadi bengkak sampai berapa? 24 volt lebih waktu itu. Ngejar lah ya kalau matic. Oh, 150 pada zamannya. Ini knalpotnya juga standar, jadi nggak usah khawatir ditilang atau apapun itu. Klaksonnya juga udah cakep. Klaksonnya pakai apa nih nggak tahu. Oh, masih enak. Buat dibawa masih enak motornya. Tapi ya lagi-lagi tadi nggak kerawat, jadinya ada bocor-bocor sedikit. Bukan dari mesin, bocornya di selang rem depan. Master rem depan juga kaca intipnya itu udah retak atau pecah. Bisa nggak ya ganti kacanya doang ya kalau master rem itu? Master remnya sih masih bagus ya. Ini ngeremnya juga masih pakem. Remnya masih pakem. Ini kalau depan istana sekarang dibuka apa ditutup ya? Biasanya sering ditutupin soalnya depan istana. Ya kita coba lihat aja. Oh, nggak bisa cornering. Bannya soalnya geol-geol. Bannya keras banget. Bannya udah expired, harga keras. Sayang. Kalau bannya masih bagus, mungkin bisa diajak cornering ya. Ini nggak pede sama bannya ini belok aja gini, geol-geol nggak rata. Wah, jadi kangen sama R15 yang dulu. R15 kayaknya nggak senuduk ini deh. Iya, tapi ini nggak tahu ya, karena saya udah lama nggak bawa sport. Ini tahu-tahu bawa sport. Terakhir kali naik sport itu R25 waktu ke Ciletuh. Itu Oktober. Ini sekarang udah Juli. Udah 6 bulan lebih. Ini sih nggak terlalu pegel ya. Dari tadi udah ada sejaman kali di jalan. Nggak terlalu pegel. Kalau R15 waktu itu pegel banget. Oh, ini dibuka.
Dibuka bener apa? Oh, nggak bisa. Geo semua. Berasa depannya geo, belakang nggak berasa sih. Belakang masih pede-pede aja. Waduh, keras banget. Mungkin shock breaker butuh di rebounding depan kali ya. Karena selama ini dia parkir selalu di taruh pedok ya. Rebounding ulang mungkin biar lebih empuk, biar lebih mantul. Penasaran jadinya kalau ganti ban gimana. Handlingnya lebih enak mestinya. Itu kayak kaku, terlalu kaku. Ya, tapi ya gigi 6, gigi 5 ya cuma beda di rasio aja ya. Kan bukan berarti dengan ada giginya 6 terus lebih kenceng. Tergantung rasio itu. Mari muterin kantor lama. Iya. Dulu ya. Tiap hari, ya ampun. Senin sampai Jumat, kadang Sabtu Minggu juga masuk. Masih gini-gini aja TCC Batavia. Oh, ini yang baru ya. Pager, sekarang dipagerin karena jembatan penyeberangan orangnya udah jadi JPO. Oh, mungkin enggak juga ya, karena dari lampu ini lampunya bisa dimatiin soalnya. Jadi itu lampu bisa mati, bisa nyala. Oh, saklarnya juga udah oblak. Ya udahlah, motor tua. Ya, jadi impresi awal CBR 150R. Ada R-nya nggak sih? CBR 150 atau CBR 150R pada zamannya? Gitu aja dulu kali ini motovlog dari si Koko Serba Bisa. Kali ini nggak didorong sama Jin. Kali ini didorong sama bensin ya. Ini banyak banget PR ya. Tapi nanti pelan-pelan sambil kerjain project rahasianya, mesinnya bisa jadi lebih enak lagi buat Korendi ya. Oke, kalau gitu sampai jumpa di motovlog selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Komentar deh kalau enggak, kira-kira CBR kayak gini enaknya diapain aja gitu loh buat dipakai harian gitu. Karena ini targetnya mau dipakai buat harian, pergi ke kantor, jarak mungkin ya sekitar 15-20an kilo PP ya. 15 kilo, 20 kiloan sekali jalan ya mungkin ya. Dari Cengkareng ke Selipi itu berapa jauh sih? Ya kurang lebih gitu dulu. Oke, benar-benar kali ini. Sampai jumpa di motovlog selanjutnya. Koko Serba Bisa. Terima kasih telah menonton.